Jawa Tengah memiliki potensi wisata yang luar biasa. Provinsi yang dikenal sebagai pusat budaya Jawa ini memiliki daya tarik tersendiri untuk memikat wisatawan. Mulai dari wisata pemandangan alam, wisata religi, wisata budaya dan sejarah, wisata kuliner, dan masih banyak lagi. Seperti di pemandian air panas alami, Anda dapat menikmatinya di kawasan wisata Guci, yang juga menyuguhkan beragam pemandangan alam yang indah, spot-spot foto menarik, dan udara yang sejuk. Jika Anda ingin melihat keindahan matahari terbit, bisa di Puncak Puntuk Setumbu, yang menyajikan nirwana sunrise sembari melihat warisan budaya dunia Candi Borobudur, yang terlihat samar-samar diselimuti kabut tipis dengan latar belakang Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Tak hanya itu, untuk memudahkan wisatawan berkeliling ke sejumlah lokasi, ada VW Tour Borobudur yang siap memandu wisatawan mengunjungi sejumlah lokasi wisata yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Tak ketinggalan wisata budaya serta sejarah seperti di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang sangat menarik wisatawan. Masih ada wisata pemandangan alam di Dieng yang menyuguhkan pemandangan indah dan udara yang sejuk serta wisata religi di Kudus, Jawa Tengah. Tidak berhenti sampai di situ, karena berwisata ke Jawa Tengah tak lengkap jika belum berkunjung ke Karimun Jawa atau yang lebih dikenal dengan sebutan The Paradise of Java. Wisata bawah airnya yang sangat menggoda bahkan dinobatkan menjadi cagar biosfer dunia karena keberagaman biota lautnya. Tentunya masih banyak lagi daya tarik wisata di Jawa Tengah yang menjadi magnet bagi wisatawan. Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya Febriana Mila di Sapa Nusantara. Pemirsa Sapa Nusantara, Jawa Tengah memiliki potensi wisata yang mempesona. Banyak wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah yang wajib Anda kunjungi. Dan salah satunya The Baron Hills yang berada di kawasan Guci. Dan saat ini saya sudah berada di Jembatan Kacanya. Tentunya tidak hanya kawasan Guci saja yang saya akan eksplor. Saya akan mengajak pemirsa untuk menjelajahi dan mengeksplor wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah lainnya. Untuk itu, terus ikuti perjalanan kami di Sapa Nusantara. Nah pemirsa Sapa Nusantara, saat ini saya sudah berada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan saya akan bertemu dengan perwakilan dari Dispora Par Jawa Tengah untuk mengulik lebih dalam lagi wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah. Dan pastinya pemirsa sudah penasaran wisata apa saja yang ada di Jawa Tengah yang wajib dikunjungi. Untuk itu, ikuti saya. Hai pemirsa Sapa Nusantara, jumpa lagi dengan saya Febriana Milana. Pemirsa Sapa Nusantara, Jawa Tengah ini memiliki beragam tempat wisata berbagai jenis, mulai dari wisata alam, wisata religi, wisata budaya, dan juga wisata sejarahnya. Dan saya penasaran nih, gimana sih Dispora Par mengemas ini semua menjadi satu kesatuan sehingga menjadikan Jawa Tengah ini mempesona dan membanggakan dengan wisata-wisata yang dimiliki. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Deta. Halo, selamat siang Pak Deta. Selamat siang Mbak Febri. Pak Deta, mungkin ini pemirsa Sapa Nusantara penasaran seperti itu. Gimana sih Dispora Par sejauh ini mengemas ataupun mengembangkan wisata-wisata atau potensi yang ada di Jawa Tengah sehingga sampai mendunia seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Febri. Seperti kita ketahui bersama Mbak Febri, kita sekarang lagi berada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ini salah satu tempat yang luar biasa yang mendukung pariwisata Jawa Tengah, utamanya untuk wisata budaya dan wisata histori. Satu lagi yang tidak kalah itu di Borobudur dan sampai ke Dieng.
Nah Pak Deta, kita sekarang kan saat ini sedang berada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa, apa saja sih yang pemirsa bisa ataupun pengunjung bisa lakukan ketika datang ke keraton seperti itu? Nah, di keraton ini tentu hal yang luar biasa ya. Tidak semua daerah punya keraton. Tapi Jawa Tengah dikaruniai keraton juga, ada Mangkunegaran dan di sini ada Kasunanan. Nah, anak-anak ini bisa belajar ya, wisatawan baik dari Nusantara, lokal maupun dari luar negeri, ini kita bisa melihat warisan budaya yang sedemikian indah, elok dan agungnya. Dan ini merupakan kebanggaan kita juga. Dan ya seperti ini juga, dengan pakai samir. Samir, kemudian harus pakai apa namanya, jarik ya. Ini kan luar biasa. Itu merupakan budaya juga yang harus kita lestarikan dan kita kembangkan nantinya dan turut mendukung pariwisata di Jawa Tengah. Di Solo ini luar biasa, ada paket wisata kuliner, kemudian paket wisata alam. Nah ini di Solo ini juga paketnya sangat komplit. Ke Solo maupun ke Solo Raya ini sungguh luar biasa. Yang menjadi kebanggaan kita di Jawa Tengah ini, wisata budayanya ada, wisata religinya juga ada, kemudian kulinernya juga sangat mumpuni di Solo ini. Jadi menurut kami ini jos banget. Oke, luar biasa sekali ya Solo ini. Baik Pak Deta, kita akan lanjutkan karena masih banyak lagi wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah yang wajib kita kunjungi, wajib pemirsa kunjungi usai pariwara berikut ini. Nah, pemirsa Sapa Nusantara, selain di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, di Jawa Tengah juga memiliki wisata-wisata menarik lainnya, salah satunya yang berada di Tegal. Pak Deta, untuk di Tegal sendiri ini kan ada Guci Forest, kemudian Pancuran 13, ada The Baron Hills yang ada di bacaan kacanya itu. Terus ada apa lagi tuh Pak di sana Pak? Jadi kalau di Tegal Guci memang yang sangat terkenal dan ikoniknya memang pemandian air panasnya. Oke. Ini satu-satunya pemandian yang luar biasa karena panas tetapi tidak ada bau belerangnya sama sekali. Nah, ini kan merupakan keunggulan. Jadi berada di lereng Gunung Slamet. Saat kita mandi di sana, masuk ke dalam kolamnya atau pancurannya itu merasakan sensasi yang luar biasa. Jadi ada hutan, kita mandi dikelilingi hutan, kemudian masuk ke dalamnya merasakan relaksasi untuk tubuh, dan setelah keluar, wah ini benar-benar bisa mendapatkan suatu apa ya, kesegaran tubuh, tapi nggak hanya tubuh aja, juga kesegaran jiwa. Dan ini di sana selain pemandian air panas, kita juga punya Curug Serwiti. Ini luar biasa ya Mbak, Curug Serwiti kemarin juga masuk di peringkat nasional juga sebagai pengelolaan BUMDes terbaik. Jadi bisa kita lihat bahwa pariwisata ini benar-benar untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Dan alam menyediakan, yang pasti dari pihak pemerintah desa juga bisa sama-sama kerjasama dengan Pemkot, dengan Pemkapnya, Pemprov, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sana juga banyak atraksi. Buatan juga ada, perosotan yang berada di Golden Park. Kemudian banyak sekali ya wahana-wahananya. Nikmatin alam sambil healing-healing, kemudian nyeruput kopi, suasananya kan syahdu banget. Karena di sana itu kan berada di sekitar ketinggian 1.600 di atas permukaan air laut. Jadi hawanya sejuk, kemudian didukung sama kuliner yang enak di sana sambil nyeruput kopi. Wah, sensasinya luar biasa. Luar biasa, healing terbaik ya Pak ya. Healing terbaik di Tegal. Jadi mau nggak mau nih harus benar-benar dolan ke sana, meluangkan waktu lah, karena Tegal ini salah satu pengembangan ya untuk pariwisata kita. Dan luar biasanya ternyata untuk satu spot ke spot yang lain, tempat wisata itu seperti Pancuran 13, kemudian The Baron Hill sama Curug Serwiti, deket-deketan ya Pak ya ternyata ya. Jadi memudahkan wisatawan yang mau berkunjung ke sana seperti itu. Jadi tinggal datang ke satu titik,
jaraknya juga dekat, aksesnya juga sudah bagus karena jalan juga sudah rata-rata mulus di sana ya. Jadi kita harapkan teman-teman yang mau ke sana nggak usah khawatir karena ini misalnya contoh untuk jembatan kaca itu juga sudah sangat aman, safety. Betul, sangat dijaga tingkat keamanannya dan pasti masyarakat nanti bisa menikmati sensasi yang luar biasa piknik di daerah Guci Tegal. Nah, tadi kan Pak Deta menyampaikan untuk Pancuran 13 ini meskipun dari sumber air belerang, tapi tidak ada bau belerangnya sama sekali. Tidak ada bau belerang sama sekali. Ini merupakan ciri khas dan hanya ada di Guci. Kalau di tempat-tempat yang lain mungkin kita masih mencium bau belerang yang menyengat. Tapi tidak tahunya kenapa di Guci ini benar-benar ngerasain panas yang panas tapi hangat yang menenteramkan jiwa. Enak gitu ya Pak tapi ya. kita tidak perlu mencium bau belerang yang menyengat. Jadi double bonus lah kalau berada di Guci. Kayaknya habis dari Pancuran 13 itu habis berendam rasanya terlahir kembali gitu. Saya sudah ke sana Mbak. Udah. Ini sensasi yang luar biasa saya dapatkan, memang benar begitu masuk nikmatin suasana di sana, keluar itu benar-benar badan rasa fresh, Enteng semua banget. masalah kayak hilang. Wah. Kemudian bisa semangat lagi menjalani hidup baru. Nah, selain di Tegal ini kan di Magelang itu juga menjadi daya tarik wisata yang sangat menakjubkan ya Pak ya. Karena selain ada Candi Borobudur yang menjadi warisan dunia, juga ini kan lokasi-lokasi atau daerah di desanya sekitaran Borobudur ini kan luar biasa sekali cantiknya. Ada Puntuk Setumbu yang kita bisa lihat sunrise atau sunset dari sana. Kemudian juga VW trip turnya ini juga wajib kita kunjungi gitu, kita ikuti turnya gitu. Nah, seperti apa itu Pak? Jadi kalau Magelang sendiri ya memang nggak ada habisnya, nggak ada bosannya karena setiap hari ini kita disajikan dengan atraksi-atraksi yang luar biasa di Magelang. Jadi kalau mau wisata yang paket komplit benar-benar di Magelang, budayanya dapat, kemudian religinya dapat, historisnya dapat, alam dan buatan ini ada semua, komplit banget di Magelang. Saya pernah di Magelang itu selain mengikuti paket trip untuk VW. Yang nanti muter-muter ke desa-desa dengan menikmati pesona bukit, sawah. Bukit Menoreh ya Pak Bukit Menoreh yang sangat terjaga keindahannya, kemudian Swarga Bumi yang ada tanaman padi, kemudian spot-spot foto selfie untuk Instagram. Nah ini satu lagi yang namanya tur pakai sepeda juga ada. Jadi tinggal pilih sih kalau di Magelang, mau pakai VW mau pakai sepeda juga ada. Kemudian Puntuk Setumbu, ini tadi sudah disampaikan sama Mbak Febri, ini benar-benar jos banget. Apalagi sekarang, bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, ini benar-benar kalau kita lihat dari Puntuk Setumbu itu sunrise, ini mataharinya benar-benar terbit dari tengah-tengahnya. Jadi saat kita melihat semburat jingganya itu, oranye yang keluar itu semburatnya, wah betapa kita merasakan syukur, nikmat banget berada di Jawa Tengah. Nah Pak Deta, untuk VW Tour ini kan kita diikutkan ataupun diwajibkan untuk melihat proses pembuatan aircraft, kemudian kerajinan-kerajinan yang ada di sana, masuk ke wilayah-wilayah UMKM seperti ada jamur, pembudidayaan jamur, pembuatan upanat, terus kemudian madu juga pembudidayaan untuk tawon yang menghasilkan madu itu. Nah, Pak Deta sendiri melihatnya itu seperti apa sih dalam satu trip ini kemudian dikemas sehingga melibatkan UMKM yang ada di Kabupaten Magelang seperti itu. Jadi pariwisata tidak akan bisa pernah lepas ya dari yang namanya ekonomi kreatif. Dan di dalamnya pasti akan ada dukungan dari sektor UMKM. Nah ini pinter-pinternya para kelompok wisata, desa wisata di Magelang. Wah, luar biasa sekali, tentunya tidak ada habisnya wisata yang ada di Jawa Tengah ini untuk kita bahas. Kita akan lanjutkan Pak Deta usai para warga berikut ini, wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah karena masih banyak lagi. Usai jeda berikut. Ya pemirsa Sapa Nusantara, tidak ada habisnya membahas wisata yang ada di Jawa Tengah. Dan kali ini saya penasaran nih Pak,
Jawa Tengah ini memiliki biosfer dunia yang ditetapkan oleh UNESCO, Karimun Jawa, Karimun betul? Jawa. Iya. Bali baru. Bali baru. Bisa dijelaskan untuk Karimun Jawa itu ada apa saja sih, Pak? Karimun Jawa ini luar biasa, benar-benar merupakan kekayaan Jawa Tengah yang kalau dikembangkan secara optimal pasti bisa menambah nilai kesejahteraan buat masyarakat di sana ya. Ada 29 pulau ya di gugusan Kepulauan Karimun Jawa, dan yang paling terkenal memang Pulau Karimun, kemudian Pulau Parang, Pulau Nyamuk juga. Nah, kemudian satu lagi ya, ini di sana kita bisa menikmati wisata pantai. Yang pertama itu Pantai Bobi. Di Pantai Bobi kita bisa melihat sunrise, mainan ayun-ayun, kemudian melihat gumparan pasir putih di dalamnya. Nah, kemudian kita bisa main-main nih seharian nanti di sana, main-main mau snorkeling, mau diving, karena sebagai informasi bahwa biota yang ada di Karimun Jawa ini merupakan terumbu karang yang paling komplit, lebih komplit jumlahnya dari Bunaken sekalipun. Wow, luar Jadi biasa. ini luar biasa. Kalau kita mau yang sejujur-jujurnya, sudah banyak yang ngomong juga dari orang-orang asing, kemudian dari peneliti-peneliti, ini merupakan terumbu karang paling komplit. Dan ini merupakan kebanggaan buat kita loh. Kita bisa main-main di Pulau Cemara, menikmati makan siang di sana dengan masih mainan sama hamparan pasir putihnya. Yang berani bisa main ke penangkaran hiu. Kemudian ada ikan buntal yang keluar duri-durinya tuh, kalau memang kuat dan berani bisa memegangnya. Wah. Tapi diperlukan adrenalin juga, karena mau nggak mau kan hiu tetap hewan yang liar ya. Yeah. Tapi biasanya sudah dikasih makan sih. Main seharian, snorkeling, diving, kemudian menikmati tadi biosfer yang indah di dalamnya itu ya. Kita bisa ibaratnya mengeluarkan semua racun-racun dalam tubuh kita diganti sama oksigen yang baru yang sangat segar. Dan sorenya ini bisa menikmati sunset di tempat yang istimewa juga, namanya Ujung Gelam. Itu best view banget ya. Sunset di sana adalah sunset yang mendapatkan pengakuan dari banyak turis-turis asing. Itu merupakan sunset terbaik, salah satu sunset terbaik di dunia yang ada. Wow, luar biasa. Malamnya sekali. Mbak, silahkan kulineran, ikan bakar, ikan goreng segala macam di alun-alun. Jadi ini benar-benar paket komplit kalau mau wisata air di Karimun Jawa. Kalau istilah anak zaman sekarang, komplit jerit gitu ya di Karimun Wah, Jawa ya. jerit Semuanya bisa ada dapat. semuanya. Jadi luar biasa nih Karimun Jawa. Nah, harus ke Dieng. Oh, sudah sih Pak, sudah ke Dieng Sudah kemarin. ya? Iya. Nah, di Dieng ini kalau Pak Dikta melihat itu potensi apa saja sih yang ada di sana yang wajib dikunjungi para wisatawan? Dieng dengan kawasan Borobudur Magelang ini kan sebenarnya hampir sama. Komplit banget wisata di dalamnya. Ada satu Mbak kegiatan ataupun festival yang dinanti-nanti kalau di Dieng. Apa itu Pak? Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival. Jadi Dieng Culture Oke. Festival ini rangkaian acara sudah masuk di dalam KEN ya, Karisma Event Nusantara, dan ini merupakan kegiatan yang dinanti-nantikan. Tahun ini akan dilaksanakan, festivalnya banyak banget, ada pertunjukan, ada musik, kemudian yang tidak kalah penting satu Mbak, pemotongan rambut buat anak-anak. Oh, Gimbal itu. yang rambutnya gimbal itu dipotong, ada tradisinya Ada ya Pak ya? tradisinya di sana. Nah oke, selain ada Karimun, tadi kemudian juga Dieng, nah Jawa Tengah ini juga kaya akan wisata religinya, salah satunya di Kota Kudus. Ya, betul Nah, sekali. Jadi salah satu potensi kekayaan wisata juga di Jawa Tengah, Kudus. Kudus ini satu-satunya kota yang memiliki dua sunan, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria itu sendiri. Sunan Kudus mempunyai peninggalan Masjid Kudus, kemudian Sunan Muria ini makamnya yang selalu diziarahi dan di dalamnya juga ada masjid. Dan kita bisa menyaksikan bahwa tidak hanya pariwisata ini didapatkan, ada atraksi, ada amenity, kenyamanan, dan yang satu adalah aksesibilitas. Ini kemudian untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Kita harapkan semua wisatanya kita ya di Jateng aja. Kalau mau ngerasain yang seru-seruan ya jelajah Jateng sekarang. siap, di Jawa Tengah aja jelajah Jateng sekarang. Nah Pak Deta, ini ada himbauan juga dari PJ Gubernur kita, Bapak Nana Sujana. Berikut himbauan dari Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Komjen Pol Nana Sujana, penjabat Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki 6 destinasi kawasan pariwisata provinsi, yakni Semarang, Karimun Jawa, Borobudur Dieng, Solo Sangiran, Nusa Kambangan Baturaden, Tegal Pekalongan, dan Rembang Blora. Masing-masing kawasan destinasi memiliki wisata unggulan yang menjadi favorit para wisatawan. Tak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga syarat nilai budaya dan sejarah yang tinggi. Mari kita menjelajah Jawa Tengah lebih dekat. Temukan beragam keunikan yang memberi pengalaman penuh kesan. Ayo jelajah Jawa Tengah sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, itu tadi himbauan dari PJ Gubernur Jawa Tengah, Bapak Nana Sujana. Terima kasih Pak Dekta juga sudah memberikan informasi kepada pemirsa Sapa Nusantara wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah yang ternyata komplit jerit banget, semuanya ada. Dengan senang hati Mbak, karena apapun itu kita harapkan harus datang ke Jawa Tengah. Harus datang ke Jawa Tengah. Kalau mau wisata di Jateng aja. Jelajah Jateng sekarang. Baik pemirsa Sapa Nusantara, terima kasih sudah menyaksikan Sapa Nusantara episode kali ini. Banyak sekali wisata yang ada di Jawa Tengah patut dikunjungi. Dan saya Febriana Mila pamit undur diri, saksikan Sapa Nusantara di episode lainnya. Sapa Nusantara, usai sudah perjalanan saya kali ini menjelajahi wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah. Daya tarik wisata Jawa Tengah yang mempesona menjadikan perjalanan saya menyenangkan dan membuat kenangan yang melekat di hati. Untuk itu, mari jelajah Jateng sekarang. Dan saya Febriana Mila pamit undur diri. Saksikan episode lainnya hanya di Sapa Nusantara.